baca khutbahnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bersama Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat keberapa? Sebut ayat berapa? Eh? 113. Apa bunyinya? Maka nali nabiin. Ya. Ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, yastaghfirunya panjang. Walladzina amanu. Walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin. Uli qurba Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sebelumnya diakhiri dengan wabasyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira
al-mu'minin, kepada orang beriman. Tafsirnya menyebutkan kabar gembiranya adalah bil jannati, dengan surga. Di dunia ada orang beriman, ada orang tidak beriman. Yang beriman bonusnya dapat surga. Yang tidak beriman diancam dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu siapa yang tidak beriman itu? Yang tidak beriman itu tidak hanya orang kafir yang asli, tapi orang Islam pun bisa menjadi kafir disebabkan imannya batal. Ya. Makanya hati-hati menjaga iman. Misalnya menghinakan yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan agama, menghinakan Nabi, menghinakan Al-Quran. Orang itu walaupun sholat setiap waktunya, haji, bayar zakat, puasa, imannya batal. Nah, gitu ya. Ada nggak sekarang orang yang menghinakan Al-Quran? Dari kalangan muslim ada nggak? Yang menghinakan Nabi dari kalangan muslim. Wa nazala fi istighfarihi sallallahu alaihi wasallam li'ammihi Abi Thalib. Wa nazala, dan telah turun dalam soal istighfarnya Nabi. Nabi mintakan ampun sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Li'ammihi, untuk pamannya Abi Thalib. Wastighfari ba'dis sahabah, dan istighfarnya sebagian sahabat li abawaihi, untuk ibu bapaknya. Kalau orang Arab nyebut abawaihi itu kedua bapaknya, maksudnya kedua ibu bapak. Tapi al-musyrikaini yang musyrik, yang tidak menyembah Allah tapi menyembahnya selain Allah, itu musyrik. Apa yang turun? Wa makana, apa ayat makana, dan seterusnya. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya, Nabi pernah memintakan ampun untuk pamannya. Dan para sahabat juga sebagiannya mintakan ampun untuk ibu bapaknya, tapi yang musyrik. Apa kata Allah? Maka nalin nabi, tidak, karena boleh terjadi, tidak boleh terjadi, tidak boleh ada, lin nabi, untuk nabi, yakni nabi kita Muhammad, walladzina amanu, dan orang banyak
amanu yang mereka beriman. Apa yang tidak boleh? Ayyastaghfiru, asalnya yastaghfiruna, karena ada an dibuang nunnya. An Abaji terjemahkan untuk. Yastaghfiru, meminta ampun mereka. Abaji menerjemahkannya meminta ampun mereka, bukan mereka minta ampun. Ini sesuai dengan literleknya. Ya, yastaghfiru menandakan jamaknya ada pada waw yang kebuang nunnya. Yastaghfir, minta ampun mereka semua, lil musyrikin, untuk orang musyrik. Walau kanu uli qurba, dan sekalipun sejatinya mereka siapa ini? Musyrikin. Uli qurba adalah uli itu yang memiliki kedekatan, yang memiliki kerabat. Ya, sekalipun dia pemilik atau sekalipun dia ada hubungan kerabat. Zawi qarabatin, yang punya hubungan kerabat. Mim ba'di ma tabayyana, sejak dari min tuh ya. Ba'di, sesudah, ma tabayyana, sesuatu ini adalah agama atau dalil-dalil ayat-ayat. Tabayyana, yang menjelaskan sesuatu tadi, yang telah menjelaskan sesuatu tadi, lahum, untuk mereka. Menjelaskannya apa? Maf'ulnya annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka adalah ashab. Apa ashab? Ya, kalau bahasa literleknya sahabat neraka jahim. Sahabat neraka artinya penghuni. Apa tuh neraka jahim? An-naru, api atau neraka. Bi'an matu alal kufri, jika mati mereka atas kekufuran. Ya, situ dulu. Ini perlu kalian pahami dari ayat ini. Orang mukmin tidak boleh mendoakan orang musyrik untuk minta ampun. Sekalipun itu kerabat. Nah, yang Abaji tahu kerabat itu ada 3 ya. 1, kerabat hubungan dekat dengan darah. Yang kedua, hubungan dekat disebabkan nikah. Dan yang ketiga, hubungan dekat disebabkan husnul amal. Misalnya guru sama murid, murid sama guru.
bos sama anak buah, itu tergolong kerabat. Dalam perjalanan jauh, musafir untuk umroh, musafir untuk haji, musafir untuk berjihad. Nah, kolehannya itu, rombongannya itu adalah kerabat. Itu Abaji pernah dapat uraian seperti itu. Jadi kayak Abaji dengan kamu nih, nah ini adalah kerabat. Gitu. Sekalipun mereka itu zawil qurba, zawil qarabah, manakala sudah jelas datang dakwah, datang agama kepada mereka, mereka musyrik, tetap musyrik, kita tidak boleh mendoakannya. Karena mereka adalah dipastikan penghuni neraka. Jadi kalau ada orang yang mengatakan belum tentu orang kafir masuk surga, masuk neraka, nah itu berbeda dengan ayat ini. Kalau kita jangan ikut, ya. Nanti kalau sampai begitu dia berani nanti sembrono, menyebabkan imannya batal. Karena dia bilang walaupun kafir belum tentu masuk neraka. Di sini tidak, annahum sesungguhnya mereka ashabul jahim adalah penghuni neraka. Ya, jika dia mati tetap dalam kekufuran. Nah itu ya, supaya perlu nih. Nah, perlu keyakinan orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk. Dan bukan hanya ini ayatnya, tapi ayat yang sudah kamu hafal itu, ya, surat Al-Bayyinah ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Apa tuh maknanya? Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ini tidak boleh dimain-main. Wal musyrikin, dan orang musyrik, yaitu yang beragama selain Yahudi dan Nasrani, Buddha, Hindu, apalagi Sunda Wiwitan, Abangan, banyak lagi tuh, ya. Ulaika, apa tadi? Ulaika fi nari jahannam. Mereka itu sudah dipastikan bakal masuk neraka jahanam. Apa kita mau menganulirnya bahwa kita lebih hebat dari Allah? Wong ini Allah yang bilang. Lalu kita akan merubah-rubah. Artinya kita lebih hebat dari Allah. Menguatkan lagi. Kenapa dia masuk neraka jahanam? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk yang merambat di muka bumi ini. Orang kafir tuh begitu. Nah, begitu. Dulu dunia dipimpin oleh orang muslim. Tidak pernah ada
apa namanya itu, pembunuhan sampai tanpa aturan, perang antar tentara saja, orang tua, perempuan, anak-anak, pepohonan, tidak ada yang diganggu. Tapi setelah dunia dikuasai oleh orang kafir, kalau berperang habis-habisan. Ya, perempuan terbantai, anak-anak dibantai, pohon-pohonan dihancurkan, gedung-gedung dihancurkan. Nah, ekonominya dihabisi. Kehidupannya diputuskan, listrik putus, air putus. Kalau Islam melarang. Itu kecuali dalam keadaan terpaksa melawan karena kezaliman. Itu enggak begitu kalau Islam perang. Itu satu ya. Makanya sampai sekarang ini orang kafir itu ada yang sudah membunuh manusia, 120 juta manusia dibunuh oleh komunis. Insyaallah ya. Baca kamu dalam pembantaian oleh Hitler, pembantaian oleh Napoleon Bonaparte, pembantaian pada zaman Pol Pot di Kamboja, ya, pembantaian di mana-mana. Banyak pembantaian. Rohingya itu bukti sekarang. Padahal dulu kerajaan Islam itu tuh. Kerajaan Islam itu yang megah-megah Filipina, berpusat di kota yang namanya Manila, sekarang disebut Manila. Ya. Di Thailand Selatan itu juga suatu kerajaan Islam yang direbut oleh mereka. Ada Yala, ada Naratiwan, beberapa provinsi, kalau nggak salah 5 apa 6 provinsi. Sampai sekarang ini keburukan mereka yang paling nampak. Lihat saja pada zamannya sekarang ini. Kalau ada narkoba merajalela di suatu negara, siapa bandarnya? Big bossnya siapa? Wong dusun ada orang dusun, tapi big bossnya siapa? Kalau ada perdagangan wanita, big bossnya siapa? Pasti orang kafir. Pasti. Ya. Sampai tiang listrik pancang isinya narkoba. Di Jakarta ada kampung akuarium apa ya? Dibasmi oleh seseorang yang memiliki kebijakan, kewenangan kebijakan, tapi dia orang yang tak beriman. Kafir seperti itu melakukan. Jadi pemimpin dia marah-marah terus. Sedikit saja dia kesinggung, ngamuk-ngamuk. Tapi kita syukur dicontohkan oleh Pak Anies, ya dah ya. Disindir, dijelek-jelekan, dia nggak jawab. Bekerja terus saja. Begitulah Muslim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatun tajri, itu ya, min tahtihal anharu khalidina fiha abada ulaika hum khairul bariyah. Orang mukmin itu adalah sebaik-baik makhluk yang merambat di muka bumi.
Apa perlunya Baji ngomong begini? Supaya kamu mantap jadi orang beriman. Hati-hati dengan iman, jangan sampai rusak. Jaga pergaulan, buku-buku yang dibaca, harus yang menjaga iman. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu. Wa ma kana istighfar, dan tidak terjadi istighfarnya Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Kan ayahnya kafir juga kan? Illa, kecuali, nah gitu ya, amma wa'idatin, sekedar untuk an maknanya dari, ya, tapi yang Baji katakan untuk. Nah, di sini ada tafsir lainnya tuh ya. An mau'idati wa'adaha iyyahu wa hiya qauluhu sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya, dalam ayat lain. Kecuali an, ya, untuk melepas atau menjauh annya itu. Untuk memenuhi mau'idatin, memenuhi janji, wa'adaha, yang ia pernah berjanji, yang ia pernah menjanjikannya, menjanjikan mau'idah itu. Lahum, untuk mereka, iyahu, kepada bapaknya tadi. Karena bapaknya diajak masuk Islam tidak mau, saking sayangnya sama bapaknya, apa katanya? Sa'astaghfirulaka rabbi, nanti tetap aku akan mintakan ampun kepada Tuhanku untukmu ayah. Saking sayangnya. Itulah orang Islam. Walaupun ayahnya bukan muslim, tetap saja berlaku. Kemudian Nabi Ibrahim pernah berdoa, itu bukan doa untuk bapaknya, tapi sekedar untuk menunjukkan dirinya bukan pembohong, bukan pendusta, karena dia mau memenuhi janjinya. Jadi orang muslim itu jangan ada pendusta. Termasuk kamu sudah siap menjadi santri di Ar-Risalah ini, kan ada pernyataan kan? Nah, bahkan ada bacaan-bacaan setiap Senin, upacara Senin ya. Saya santri Ar-Risalah siap. Apa tuh? Nah, itu kan ada ikrar santri itu. Jangan kamu khianati untuk kamu sendiri. Gitu. Kalau kamu khianati, tidak taat, tidak patuh, bolos segala macam. Ngapain untuk bolos? Apa hasilnya bolos itu? Nggak ada hasilnya. Tapi kalau memang ada kepentingan keluar, asal kamunya dengan kooperatif yang bagus, minta izin keluar, ada kepentingan yang sangat urgen, mengapa tidak? Ya kan? Kalaupun belum, saubarlah, lebih baik menggunakan kesempatan waktu untuk menghafal, untuk membaca kitab. Sa'astaghfirulaka rabbi roja'an ayyusallima, nanti akan aku mintakan ampun untukmu wahai ayah kepada Tuhanku sebagai roja, harapan, ayyusallima atau ayyuslima, untuk ia masuk Islam. Makanya orang kafir boleh didoakan hanya satu. Nah, ya. Doakan semoga mendapat
hidayah, atau dengan semoga kamu masuk Islam. Gitu. Doanya begitu. Ada yang bertanya, bagaimana Mbak Haji? Di kampung saya ada orang Islam dermawan. Kemudian ngundang masyarakat untuk baca Yasin di rumahnya. Lalu kemudian berdoa untuk keselamatan dia dan juga keselamatan kita. Boleh enggak? Berdasarkan ayat ini, ya. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh. Ya, tidak boleh mendoakan. Wa maka nastighfaru Ibrahim li abi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu. Di dalam tafsirnya mendoakan bapaknya tadi karena harapan masuk Islam. Ada hadis di mana Rasulullah sampai luka karena dikeroyok oleh Bani Taif, oleh orang Taif. Rasulullah tetap mendoakan juga. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah, berikanlah hidayah kepada masyarakatku ini karena mereka tidak tahu. Jadi kalau ada orang berlaku zalim sama kita karena dia tidak tahu, haram didoakan jelek. Gitu. Karena dia memang nggak ngerti. Tapi kalau dia itu zalim, mengerti, bahkan lebih dari mengerti, menyusun strategi untuk kejahatan pada kita, baik di bidang ekonomi, di bidang politik, atau di bidang hukum, maka kita boleh mendoakan mereka yang tidak bagus. Gitu. Tapi kalau mereka nggak tahu, haram didoakan untuk jelek. Bagaimana yang hafal Al-Qur'annya? Takut salah baca, kalau salah luruskan. La yuhibbullahu itu ya. Allah tidak mencintai. La yuhibbullahu apa? Bil qawli su' ya. Apa itu? Coba sebentar. Mudah-mudahan ketemu. Apa Ustaz? Jangan salah ya. La yuhibbullahul jahra bisu minal qawli illa man zulim. Itu ayatnya, suratnya surat An-Nisa ayat 148. Allah tidak suka perkataan yang keras dan jelek kecuali man zulim, terhadap orang yang dizolimi. Gitu. Kalau mereka melarang kita ikut politik, sementara mereka mau berpolitik, tujuannya politik supaya di tangan mereka dan mereka berkuasa secara politik, umat Islam tidak punya kekuatan politik, lalu bisa dimainin, bisa ditekan untuk kepentingan orang-orang yang berkuasa politik, dan yang berkuasa politik ini adalah kafir atau orang munafik, kafir asli atau kafir tidak asli, itu namanya mereka melakukan kezaliman. Kita tidak boleh berbisnis hebat-hebat, diberikan saja bisnisnya sama orang lain. Pribumi tidak boleh berbisnis dengan besar. Zalim kalau sampai begitu. Kita nggak boleh menjadi orang ahli politik, berkuasa misalnya seperti sekarang ini. Orang Islam itu stoplah berpolitik. Ada orang yang mengatakan begitu, anak muda, ya, islah apa namanya itu. Umat Islam ini terpuruk karena ikut politik.
Justru bagi kami umat Islam ini terpuruk oleh karena dikuasai secara politik. Begitu loh. Karena itu apa aja nyeruk kamu nih, lulus dari pondok kuliah, mengerti masalah politik, maju. Kamu akan menjadi wali kota, amin. Kamu akan menjadi gubernur, amin. Kamu jadi DPR, amin. Kamu menjadi penegak hukum, amin. Kamu menjadi ahli ekonomi, amin. Begitu. Jangan orang lain yang menguasai kamu. Setuju tidak kira-kira? Coba takbir dulu. Gitulah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, ya. Benar ya? Tabarra'a minhu. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Falamma tabayyana, maka manakala telah menjadi jelas lahu bagi siapa? Nabi Ibrahim, annahu bahwasanya bapaknya aduwwul lillah, menjadi musuh bagi Allah, bimautihi dengan mati bapaknya tadi, alal kufri di atas kekufuran, tabarra'a minhu, melepas diri Nabi Ibrahim minhu dari bapaknya. Waktu hidup boleh baik-baik saja, kalau sudah mati lepas diri. Nah, bapak kita kafir, kita muslim, walaupun dia dikatakan oleh Allah tadi makhluk yang paling buruk di muka bumi, merambat, itu sifatnya umum, ya. Mungkin secara kasus tetap baik untuk anaknya, karena dia memberikan nafkah. Wajib kita berlaku baik. Nah, ada firmannya, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Ayahmu memaksa kamu untuk berlaku musyrik tanpa ilmu. Memang orang musyrik tidak banyak ilmunya. Musyrik itu terjadi oleh karena tanpa ilmu. Ilmu itu adalah yang diridhoi oleh Allah, bukan ilmu karena kecerdasan manusia, bukan. Ilmu itu karena datang berupa hak kebenaran, datang dari Allah, itu ilmu namanya. Jangan kamu turut ayah, sekalipun ayahmu sendiri. Tapi wasahibahuma, bersahabatlah kamu dengan keduanya di dunia dengan baik. Kalau sudah mati, wassalam, stop. Gitu. Jangan kamu lagi mendoakan. Nauzubillah, orang tua kita muslim semua. Amin. Alhamdulillah. Gitu. Oh, indahnya Islam tuh ya. Watarokal istighfar lahu, dan Nabi Ibrahim meninggalkan istighfar untuk bapaknya tadi. Inna Ibrahim la'awwahun halim, sesungguhnya Nabi Ibrahim la'awwahun. Apa awwahun? Pastilah orang awwah. Apa itu awwah? Nah, kasirut tadarru' wad du'a, orang yang banyak sopannya, yang banyak santunnya, wad du'a, dan doanya. Halimun, orang yang banyak soburun, banyak sobarnya, alal adza, terhadap penistaan, terhadap rasa sakit, rasa hina, diledek, tenang-tenang aja. Kamu juga kalau ada orang ngeledek yang hanya sifatnya omongan, hanya yang sifatnya celaan, nggak usah jadi pikiran, asalkan kamu dapat pujian dari Allah. Dari Allah. Untuk melakukan kebenaran diledekin orang, biarin aja. Gitu ya.
biarin aja. Abah Haji dulu pernah pertama kali pergi haji, masih junior sekali. Nggak punya duit kok pergi haji. Iya, nggak punya duit Abah Haji itu pergi haji. Boro naik motor, naik sepeda. Tahu-tahu Abah Haji ngumumkan pergi haji. Dan pergi hajinya bukan dari Lubuk Linggau, dari Jakarta. Ah itu di Lubuk Linggau, Abah Haji dikatakan macam-macam. Saipul tuh pendusta, pembohong. Dia tuh bukannya pergi haji cuma balik ke Banten, nunggu di sana, uang boleh haji tidak balik. Begitu. Karena Abah Haji memang belum pernah berangkat haji dari sini, walaupun udah udah berulang kali pergi haji itu dari Jakarta. Karena abahnya ngongkosinya orang Jakarta. Abahnya nggak tahu ongkos sampai sekarang, nggak tahu berapa ongkosnya itu, karena tinggal berangkat, ongkosnya diongkosi, duitnya dikasih, keluarga juga dibekali gitu loh. Masih junior Abahnya berangkat. Paling muda lagi. Pantesan ada orang yang tidak suka mengatakan biarin aja. Ternyata Allah yang menunjukkan apa? Ketika Abah Haji di Mekah, bertemulah dengan beberapa orang yang juga jadi tokoh di kota Lubuk Linggau ini. Gitu. Nah, ya. Oh, Masya Allah, kamu habis dosanya. Kata. Orang di Linggau itu banyak yang ngomongin kamu bahwa kamu ini cuma main-main, ada di Jakarta, tidak pergi haji. Oh, gitu. Nah, jadi ada saksinya. Cuma waktu itu kan belum ada foto-foto ya. Nah, belum ada gitu. Bahkan orang ini jadi pejabat di sini. Langsung tulis dengan kop yang ada suratnya untuk menyetop, "Woi orang Linggau, jangan kamu nambah dosa mengatakan Saipul Hadi itu dusta tidak pergi haji. Aku ketemu langsung." Begitu. Jadi biarin aja. Ada orang yang bahkan aku 3 kali ketemu sama beliau. Di Arafah ketemu, di Madinah ketemu, di Mekah ketemu. Ditulisnya oleh dia di sini. Nah, jadi orang yang diolok-olok itu tidak akan menjadi hina. Tetap saja Allah yang akan mengangkatnya. Jadi jangan, kecuali kalau secara fisik, ya kalau secara fisik, jangan. Itu pun masih ada sopannya, tangkis dulu, set. Nabok sebelah kiri, nabok sebelah kanan, set. Begitu lagi ya. Kalau mukul lagi, mundur, set. Awas. Masih, baru seruduk oleh kita. Itu sekali seruduk, jangan coba-coba. Ya kan? Gitu. Mati syahid. Kalau kita nggak ngelawan, nyodor saja, sangit. Itulah kajian kita untuk hari ini, ya, walaupun cuma 3 ayat. Mudah-mudahan nambah wawasan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan dari kalian? Silakan. Baiknya terus, jahatnya terus, begitu ya. Bagaimana tuh orang? Baiknya terus, sholatnya terus, ya enggak? Pengajiannya terus, tapi hasudnya terus, tindakan jahatnya terus. Bagaimana itu? Kata Buya Hamka, untung dia sholat. Kalau tidak sholat, kejahatannya lebih dari itu. Ya, begitu jawabnya Buya Hamka. Untung saja dia sholat. Kalau tidak sholat, kejahatannya bakar kampung. Tapi dalam pemahaman kita di bidang yang ditunjuk agama,
Innas sholata tanha anil fahsya'i wal, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pasti itu. Tapi kalau masih ada perbuatan keji yang dilakukan oleh orang yang sholat, berarti sholatnya belum mampu mencegah yaitu sholatnya belum sempurna. Gimana Abah Haji? Kalau sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, bolosnya rajin juga. Misalnya, ini bukan kamu, bukan. Kalau kamu ini wong baik galau, enggak pernah bolos. Alhamdulillah, paling sekali, 2 kali, 3 kali. Ya. Jadi itulah jawabannya. Untung dia sholat. Kalau enggak sholat, waduh, kampung dibakarnya. Nah, pembunuhan dilakukan tanpa dosa. Gitu. Bisa jadi itu keji dia kalau tidak sholat. Isya'nya berapa? 17. Ya, oke. Kita baca dari yang pertama. Ayo bacaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran, niat secara murattal. Maka li nabiyyin ulangi. Maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru, ulangi, ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Terus, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falam tabayyana lahu aduwwun lillah. Falamma, ulangi. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah.